imajinasi kita semata, namun hampir semua pengalaman kita berada dalam ruang dan waktu. Ya. Jadi tadi hampir kita tidak pernah terbebas dari ruang dan waktu. Jadi apapun fenomena yang kita alami itu pasti berada dalam ruang dan waktu. Artinya pengalaman kita dibatasi oleh ruang dan waktu di mana kita berada. Karena saya orang Makassar, maka cicipan rasa saya ini Makassar harus ada ikannya, kalau yang satu orang Jawa beda lagi, satu orang Sunda beda lagi. Semuanya punya pengalaman masing-masing. Nah, itu akan membentuk satu bentuk imajinasi ya. Makanya hampir semua pengalaman kita berada dalam ruang dan waktu, dan inilah kenapa fenomena seperti syariat itu adalah fenomena untuk kita mencoba melampaui ruang dan waktu. Di situ kita bisa mengalaminya, suatu pengalaman melampaui ruang dan waktu. Sebenarnya salah satu pengalaman melampaui ruang dan waktu adalah mimpi sebenarnya. Mimpi. Karena kesadaran fisik kita, material kita tidak berfungsi secara aktif, kan? Yang aktif itu adalah batin kita. Jadi secara ruhani, mimpi itu adalah suatu keterhubungan jiwa kita dengan alam barzah. Itu fenomena yang menarik sebenarnya. Dan di situ kita melampaui ruang dan waktu. Dan itu kita alami setiap malam. Cuma ada yang mendapatkan pengalaman dengan diberikan sesuatu, ada yang tidak, kan? Ada yang menyaksikan sesuatu, ada yang tidak menyaksikan. Meskipun sebenarnya kalau menurut para sufi semuanya menyaksikan. Yang ada dia lupa apa yang dia saksikan. Jadi sebenarnya tidak ada yang kamu mimpi semalam, saya tidak mimpi. Sebenarnya semua orang bermimpi. Yang ada itu adalah dia melupakan apa yang dia saksikan. Sehingga dia mengatakan saya tidak bermimpi. Tapi sebenarnya setiap orang tidur dia pasti ke barzah. Karena dia ke barzah, dia seharusnya menyaksikan sesuatu. Nah, cuma ada yang mengingat apa yang dia saksikan, ada yang lupa yang dia saksikan. Nah, ketika dia lupa, dia mengatakan, saya tidak bermimpi. Sebenarnya dia menyaksikan. Jadi kalau kita bermimpi kan kita melihat ya. Itulah yang kita sebut dengan mimpi. Padahal, setiap kita tidur, kita di alam barzah dan menyaksikan sesuatu. Kalau dengan deep sleep gitu, apakah menyaksikan juga ya? Yang tadi nggak ada mimpi sama sekali. Iya, kalau menurut para sufi itu jadi tidak ada yang tidak bermimpi. Karena jiwa pasti menyaksikan sesuatu di alam barzah. Entah dia menyaksikan imajinasinya sendiri atau dia menyaksikan fenomena di alam barzah. Kayak gitu. Jadi dia pasti menyaksikan. Nah, cuma ketika ruhnya kembali ke tubuh, ada yang ingat apa yang dia saksikan, ada yang tidak. Nah, yang ingat itu kita sebut bermimpi karena dia melihat dan mengingat. Nah, yang tidak mengingat itu dia sebut tidak bermimpi, padahal dia menyaksikan. Cuma karena dia tidak mengingat sehingga dia mengatakan tidak bermimpi. Tidur pulas. Tidur pulas. Tidur pulas kalau tidak bermimpi. Itu pasti menyaksikan. Pasti menyaksikan. Berarti nggak pernah tidur. Iya, makanya ada hadis dari Rasulullah kan. Mataku tertutup, hatiku tidak. Gitu. Sejatinya tidak pernah tidur. Jadi fenomena material aja karena tubuh ini memang harus tidur untuk membentuk sel-sel yang ini ya. Ya, secara fisik dia harus memang tidur. Dan di sini muncul kata-kata ruang, Ustaz. Apa? Ruang yang dimaksud di sini apa, Ustaz? Maksudnya kenapa waktu selalu dihubungkan dengan ruang? Itu tadi apa? Ketika saya bergerak ini bisa tidak tanpa ruang, nggak bisa kan? Makanya itu selalu pasangan, ruang dan waktu. Seperti itu. Ini sebenarnya orang sains lebih ahli. Orang sains ya. Ya. Kemudian, tapi kita nggak ada hubungannya dengan sains. Kita nyupi. Pengalaman sejati adalah suatu pengalaman melampaui ruang dan waktu, yakni pengalaman atas eksistensi. Kayak gitu. Jadi artinya
Saya tidak tahu apa Ibu pernah mengalami suatu pengalaman ini ya. Maksudnya pengalaman di mana di situ kita tidak lagi merasakan yang lain kecuali realitas diri kita. Ya mungkin setiap orang fenomenanya berbeda. Ada yang ditimpa musibah yang luar biasa. Biasanya dia lupa akan apa yang ada di sekitarnya. Ketika ada sesuatu yang berat menimpa seorang, atau bahagia yang luar biasa, biasanya begitu. Di situ dia biasanya melupakan apa yang di sekitarnya, dan dia hanya ingat akan dirinya, seperti itu. Nah, cuma kalau kita masuk ke konteks sufi, pengalaman melampaui ruang waktu itu nanti ada syair ruminya. Itu adalah pengalaman ketika saya tidak lagi dibentuk oleh masa lalu dan masa depan. Maksudnya, pengalaman saya sekarang ini tidak lagi dibentuk oleh masa lalu dengan masa depan. Tidak dihantui oleh masa lalu dan juga tidak ada harapan yang luar biasa terhadap masa depan. Jadi, dia hanya terkoneksi dengan masa kini. Nanti kita jelaskan perspektif sufi saat ini, karena dalam perspektif psikologi juga ada meditasi psikologi, dia punya perspektif tentang saat ini. Nah, para sufi juga ada perspektif tentang bagaimana hidup dengan saat ini. Jadi ketika saya bisa hidup dengan saat ini, sebenarnya itu satu fenomena melampaui ruang dan waktu. Apa itu ruang dan waktu? Yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Karena waktu itu dihimpit oleh itu ya. Apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi yang akan datang kepada diri kita. Kita lihat ya. Jalan spiritual adalah jalan melampaui ruang dan waktu. Nah, ini sudah yang paham tadi. Ya? Oke. Maksud dari kata tanpa waktu adalah mental kita secara perlahan-lahan tidak dipengaruhi oleh rasa, nikmat atau derita, pengetahuan, keyakinan-keyakinan, serta konsep-konsep yang paradoks. Benar kita benar-benar kosong dari semua itu. Kalau Bapak Ibu pernah meditasi, mungkin pernah mengalami ini. Kita tidak peduli dengan apa yang ada ya di sekitarnya, dan bahkan konsep-konsep pengetahuan, kita hanya fokus kepada realitas diri kita. Makanya maksud dari mengosongkan, biasanya kalau meditasi itu diarahkan untuk tidak bermain-main dengan imajinasinya. Karena kalau kita diam, biasanya yang bermain kan imajinasi kita ya. Iya. Datang kadang ke kantor, kadang ke mall, kan, macam-macam. Dia akan datang silih berganti. Nah, ketika itu tidak lagi datang, saya benar-benar fokus kepada satu. Itu biasanya di situ kita akan mengalami pengalaman tanpa waktu. Makanya di sini apa yang kita rasakan itu tidak lagi dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Di situ kita akan mengalami satu bentuk kebaruan dari dalam diri kita sendiri. Bukan kebaruan yang dari luar ya. Kalau kebaruan yang dari luar itu masih dipengaruhi. Tapi hal yang baru tapi dari dalam jiwa kita. Jadi entah itu berzikir, meditasi dan seterusnya, pengalaman-pengalaman itu biasanya datang menghampiri, yaitu pengalaman tanpa waktu yang maksudnya tidak dipengaruhi oleh apapun. Kosong dari semua itu, yang ada hanya satu. Nah, kalau para sufi, satunya itu adalah Tuhan. Itu bersama Tuhan maksudnya. Ya. The art of knowing is knowing what to ignore. The art of knowing is knowing what to ignore. Seni mengetahui adalah mengetahui apa yang dia nafikan. Dia tahu apa yang jiwanya butuhkan. Dia tahu apa yang jiwanya butuhkan. Jadi selain
jiwa, dia akan menafikan semuanya. Hanya kebutuhan jiwa yang dia penuhi. Karena ini akan membantu dia dalam perjalanan. Jadi tidak perlu kita tahu semuanya sebenarnya. Ya. Kan? Dan tidak ada satu orang pun yang tahu semuanya. Iya, kecuali AI mungkin itu punya pesan tertentu ya. Gitu. Kalau di sini ngomongnya kecuali Tuhan, Zat. Kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Tahu semuanya. Ya. Oke. Nah, Sufi itu anak waktu. Sufi itu anak waktu, wahai kawan. Tak ada kata esok Dalam syarat suluk. Jadi anak waktu, ada bapak waktu. Kita anak waktu dulu. Anak waktu itu adalah ketika dia bersama dirinya. Itu anak waktu. Jadi pejalan itu anak waktu, wahai kawan, kata Rumi. Sufi itu anak waktu, wahai kawan. Dia hanya bersama Tuhan. Jadi masa sekarang, masa depan, masa lalu, itu semuanya ilahi. Itu semuanya ilahi. Jadi dia ada di waktu, tapi semuanya ilahi. Nah itu Sufi. Makanya Sufi itu anak waktu, hai kawan. Tak ada kata esok di jalan ini, dalam syarat suluk. Nah ada bapak waktu. Bapak waktu itu ketika dia sudah di luar itu semua, di luar guanan waktu. Nah itu disebut bapak waktu. Biasanya seorang mursyid disebut bapak waktu. Yang baru-baru pejalan disebut anak waktu. Makanya ada waktu, ada bapak waktu. Nah, Sufi itu anak waktu, wahai kawan. Dia bersama ilahi masa sekarangnya, masa kadang-kadangnya, dan masa lalunya. Nah, ketika dia mengalami fana, nah dia menjadi bapak waktu. Karena dia melampaui ruang dan waktu. Kalau pejalan itu gimana tuh perjalanan? Kalau kita kan masih berjalan, Iya. jadinya seperti apa? Oh, Kalau anak waktu kan tadi ketika dia bersama dirinya. ya bersama Tuhannya. Itu Sufi kan? Iya. Nah kalau kita sebagai pejalan itu Nah, seperti apa? kita kalau pejalan itu berarti jatuhnya murid. Belum jadi Sufi kan berarti kan? Ya. Sebenarnya gitu kan? Ya. Belum jadi Sufi mungkin. Murid. Nah murid ini dia salah satu yang wajib dia kerjakan itu adalah bukan soal apa ya, semua akan mengalami itu, pengalaman melampaui ruang dan waktu, tetapi yang dia kerjakan itu adalah yang disebut dengan adab. Itu. Kenapa tiba-tiba ke ST? Adab. Jadi adab inilah yang akan menuntun dia bersama Tuhan. Jadi setiap momen dia harus beradab. Itu murid. Setiap momen dia harus beradab. Apapun itu. Makanya syariat semua ada doanya. Untuk apa? Sebenarnya konteksnya adab. Duduk itu ada adabnya, berdiri ada adabnya, pakai baju ada adabnya, masuk kamar mandi ada adabnya, keluar itu karena apa? Agar kita masuk dalam kategori beradab. Makanya tasawuf itu tidak tahalluk bi ahlakillah, ta'adub bi adabillah. Beradab dengan adab ilahi, berakhlak dengan akhlak ilahi. Itu adalah sufi ya, tasawuf. Makanya murid tugasnya itu dulu, beradab dulu. Beradab dulu. Apa? Humor Sufi kan humornya beradab. Iya betul. Humornya pun humor adab. Itu. Itu. Kamar mandi beradab tapi dengan manusia tidak beradab. Iya. Oke. Alhamdulillah yang tidak beradab haji. Akan berakhir kemanakah kebaruan itu? Akan sirna kemanakah masa lalu itu? Karena di balik pandangan ini ada alam yang tak terbatas.
kita sering membaca ayat Quran, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat dia mencipta. Makanya setiap saat ini baharu. Jadi tidak ada yang tidak berubah, semuanya baru. Setiap saat. Makanya kata Ibn Arabi, kalau kau lihat tembok, detik sebelumnya sama dengan detik setelahnya, sungguhnya kau orang merugi. Ini padahal saya lihat 2 jam sama aja seperti ini kan, gitu. Nah, maksud Ibn Arabi apa? Ini adalah setiap saat itu ada tajalli Tuhan yang berubah-berubah. Tajalli, satu tajalli, terus tajalli. Nah, yang dia saksikan tajalli ilahi yang ada di sini. Nah, kita karena tidak lihat tajalli itu ya, saya lihat tembok. Sampai 5 jam sehari pun ya tembok gitu. Karena tidak melihat tajallinya. Jadi maksud Ibn Arabi, ada tajalli Tuhan yang berubah-ubah. Nah, karena tajalli Tuhan berubah-ubah, ini sebenarnya hakikat kita berubah-ubah. Sensitif. Makanya kalau di bidang kedokteran kan sudah terbukti ya. Setiap berapa ya sel-sel kita ini, gitu kan? Terus berubah terus. 14 hari kayaknya. Iya. Tapi kalau kita terus-terusan ngelihat apa namanya tembok selama 2 jam, justru yang berubah pikiran kita sendiri. Lapar ya, lapar gitu, apa gitu, muncul lagi. Gitu ya. Nah, akan sirna kemanakah masa lalu itu? Karena di balik pandang ada alam yang tak terbatas. Jadi, kalau ada senantiasa kebaruan seperti itu, sebenarnya itu satu bentuk pengalaman melampaui ruang waktu ya. Ketika kita terkoneksi dengan tajalli ilahiyah, terus-menerus datang yang tanpa henti. Jadi, kita tidak pernah, sama dengan yang tadi, kita tidak pernah berada di satu state yang tetap sebenarnya. Senantiasa berubah. Jadi, makanya kalau dalam tradisi sufi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu terjadi berkali-kali. Kan? Gitu. Jadi cuma kita ini nanti ada yang meninggal baru ucapkan itu. Tapi ini adalah fenomena yang terus berjadi. Itu siklus manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus seperti itu. Ada siklus yang terjadi terus seperti itu. Apakah itu artinya juga kalau pikiran kita muncul pergi itu datang dari alam tak terbatas juga? Kan ada yang namanya pikiran kan datang dan pergi, muncul, datang, yang kan nggak pernah ada 2 pikiran yang sama, selalu ada pergantian. Nah, pergantian ini dasar dari dia muncul itu datang, apakah sama juga dari alam yang tak terbatas ini? Itu beda. Tadi mana yang? Nih, yang gede. Nah, itu kata Rumi, dia siklus seperti begini. Nah, di bawah ini ada pengalaman. Jadi ada pengalaman. Ada pengalaman, ada konsep, ada pengetahuan, doktrin, macam-macam di bawah sini. Ya, dogma. Nah, ini kadang dia naik ke atas ini. Jadi ketika dia naik ke atas, kita melihatnya. Kita melihat, oh saya sedang di mall misalnya. Di peristiwa-peristiwa di sini, yang jutaan peristiwa pengalaman, pengetahuan, konsep. Nah ini kadang naik sesekali. Ketika dia naik kita lihat, ketika dia naik kita lihat, ketika dia naik kita lihat. Nah kalau yang dari luar itu tidak dari sini, dari hati. Masuk ke sini sehingga kita saksikan. Dia sesuatu yang dari luar. Nah, kita itu biasanya pengalamannya semua yang pernah kita alami, yang tertanam di bawah sadar sini. Nah, ketika dia naik sekali, itu kita lihat. Nah, kata Rumi, ini harus dikunci biar nggak naik. Harus dikunci. Iya, kuncinya dengan zikir. Kalau perspektif Rumi. Kalau nggak dikunci, dia akan naik terus. Dan itu yang membuat kita lelah, karena ya ke mall lagi, ya ke ini lagi, ke kantor lagi, ke teman lagi, ke macam-macam. Silih berganti, turun, ada naik lagi satu, kita lihat dia turun lagi, naik lagi yang baru, terus seperti itu. Gitu. Nah, itulah yang membawa peristiwa masa lalu kan? Iya. Seperti itu. Teorinya seperti itu kata Rumi. Oke. Ya, silakan. Itu yang kayak misalnya, saya misalnya pernah dulu mengalami sesuatu, ini dia nih, habis ini jadi begitu, nah itu apa? Dari situ. Iya. Apa gimana?
harus dikunci. Oh, tapi kayak udah gitu, kayak udah pernah dan akan tahu ada apa. Oh, Terus beda. terjadi beneran. Beda. Oh, beda. Beda. Karena itu peristiwa yang belum terjadi. Yang di bawah ini peristiwa yang telah terjadi, yang sudah terpendam di bawah sadar kita. Nah, kalau itu sama dari sini, dari luar. Jiwa ibu terkoneksi dengan dimensi alam sebelumnya, barzah. Jadi karena peristiwa kan, jadi innalillahi, dia turun kan. Jadi peristiwa yang di dunia itu sudah terjadi di barzah, terjadi di roh. Ini roh, barzah. Nah, semua sudah terjadi. Nah, makanya ketika jiwa saya terkoneksi masuk ke dalam sini, saya akan menyaksikan peristiwa yang belum terjadi karena belum turun. Belum turun. Seperti itu. Nah, terjadi nantinya. iya, ketika dia turun baru terjadi gitu. Oh iya, tahu ini nanti bakalan begini. Iya. Oke. Setiap jiwa senantiasa baru, dunia dan kita. Tak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Usia bagai arus, baru dan senantiasa berlangsung dalam tubuh. Ya, jadi kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi setiap saat Tuhan mencipta, yang diawali ayatnya yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit dan di bumi senantiasa meminta. Jadi yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit dan di bumi selalu meminta. Kalau bahasa Arabnya yas'aluhu. Kalau secara grammar bahasa Inggris, kalau saya tidak salah, present continuous tense. Present continuous tense. Ya, terus seperti itu. Makanya setiap saat kita meminta. Karena setiap saat kita meminta, setiap saat Tuhan memberi. Makanya ayat ini, apa-apa yang di langit dan bumi senantiasa meminta, Tuhan tutup kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia senantiasa mencipta. Kalau kita lihat ini apa hubungannya, jadi ini satu kalimat loh. Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi senantiasa meminta. Jawabannya kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia setiap saat mencipta. Nah, itu kalau kita mau hubungkan, karena kita setiap saat meminta, Tuhan senantiasa mencipta. Nah, penciptaan ini kita senantiasa diciptakan yang baru, tapi kita tidak sadar, makanya tidak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Kita selalu baharu, tapi kita tidak sadar bahwa kita baharu. Kita tidak sadar yang kebaruan itu. Bukan dari Kenapa kita nggak sadar ya? Allah dulu tuh Apa? mencipta. Jadi kita tanpa diminta dia udah mencipta gitu, bukan begitu. Iya, jadi kita kalau kita meminta kan ada yang setiap sudah sholat, Tuhan kasih saya ini, kasih saya itu, kasih saya itu kan. Nah, ada yang kita seperti itu tapi tanpa kita sadari. Apa itu? Meminta kehidupan. Kan? Kita tidak pernah minta Tuhan panjangkan nafasku, enggak, panjangkan usiaku. Kan? Penciptanya ya. Iya, seperti itu. Penciptaan yang senantiasa baharu. Terus yang membuat kita tidak sadar itu apa, Sat? Kan tadi kita nggak sadar nih kalau Iya. terus kebaruan itu. Apakah memang karena saking attach-nya dengan material tadi itu? Iya, jadi saking dekatnya penciptaan ini, sehingga saya tidak tahu kalau sebenarnya lampu ini itu gabungan dari 0101. Mati hidup. Sebenarnya lampu ini mati hidup. Kalau bisa diambil videonya per berapa detik, itu akan kelihatan tuh mati hidup. Seperti itu. Cuma karena saking dekatnya jaraknya, mati hidup, sehingga kita lihat tidak pernah mati kan? Ya, ya. Kayak begitu. Jadi tajalli yang terus-menerus tanpa henti, sehingga kita menyangka kita Itu ini konstan. Gitu. Mungkin kalau dibilang kun fayakun itu kan present continuous tense ya. Iya. Setiap saat dia Cipta. Iya. Kemudian dari air jadi es misalnya itu Iya. jadi kun fayakun di situ. Iya. Karena prosesnya present continuous Present tense. Tidak misalnya satu kejadian baru diperintahkan. Iya. Semua kan kun Kun. fayakun ini
listrik berjalan dengan waktu. Iya. Jadi alat yang kun fayakun itu waktu itu. Iya. Iya. Ya. Kembali ke yang tadi itu harus dikunci dalam arti jadi kalau kita berpikir jadi kita be present gitu ya. Iya, betul, betul sekali. Betul sekali. Jadi bukan maksudnya di sholat doang. Iya, iya, iya. 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 Zikirnya gitu ya. Atau zikir demikian. Zikir kolbu yang pernah kita bahas. Zikir hati. Itu ya. Bawah lagi kan. Kalau kita zikir. Zikirnya be present, be present, be present, be present. Zikirnya selalu ada, nggak kembali ke masa lalu atau ke masa depan. Makanya ada sebuah istilah, do not invite the future, do not direct the past, gitu, istilah gitu. Jangan terlalu ke masa depan ataupun ke masa lalu kan, ribet nanti urusannya kan, gitu. Karena dalam Oke. konteks sholat, dalam konteks sholat, itu apa kita ada dua pengertian. As-sholati li zikri, mengingat, atau dia berubudiyah, dia mengingat saja atau selalu baca ungkapan suci. Sebenarnya baca-bacaan itu tidak perlu. Kalau kita udah tes, itu mungkin sudah ya udah gitu. Bahkan saya pernah ketemu misalnya Rafi Gerong ya, kawan saya. Kalau kamu sholat itu, sebenarnya kamu Islam apa bukan? Ya saya pokoknya dekat sama Tuhan tanpa katakan, wah, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu itu kata-katamu. Iya. Betul nggak itu? Tapi saya setiap saat bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita masuk dalam perspektif sufi, kita akan masuk suatu gagasan bahwa kita tidak tahu Tuhan kecuali Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Ya? Makanya ada. Abstrak bahasanya buat saya. Iya. Itu gimana? Makanya ada diskusi kuntukan zan mafia, fahbatuan uraf, fakatu halika uraf. Aku adalah perbedaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Ini bukan hadis Tuhan yang ingin menunjukkan dirinya, bukan sebenarnya. Tetapi Tuhan yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar dari segala realitas, itu di luar dari jangkauan manusia. Sehingga kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, kita tidak akan tahu. Oke? Karena itu Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Bukan Tuhan yang ingin, Tuhan yang mesti memperkenalkan dirinya sehingga kita tahu seperti itu. Oke? Sehingga kita menyadari itu. Nah, artinya di sini ingin menjelaskan bahwa ada satu proses Tuhan mengetahui cara untuk bagaimana hambanya kembali kepada dirinya. Oke. Makanya sufi intinya adalah adab. Adab ke Tuhan itu seperti apa? Adalah bagaimana dia mengajarkan adab itu ke kita. Mau cuma itu selanjutnya persepsi ya, bagaimana adabnya terserah. Cuma yang penting adalah itu adalah adab manusia untuk kembali kepada ilahi. Nah, kalau cara sufi biasanya ya dia pakai sholat. Karena begitulah Tuhan memperkenalkan kepada hambanya untuk kembali kepada dirinya. Oke. Begitulah Tuhan memperkenalkan kepada hambanya untuk kembali kepada dirinya. Karena Tuhan ini dalam Al-Quran bukan cuma mencipta, tapi summahada. Kalau bahasa Quran, khalaqahu summahada. Dia menciptakan kemudian memberinya hidayah. Artinya Tuhan tidak sekedar menciptakan, tapi setelah dia mencipta, dia berikan petunjuk kepada hambanya agar dia kembali kepada dirinya. Ya. Jadi sebagaimana kita tidak tahu hakikat dirinya, kita pun sebenarnya tidak tahu bagaimana kembali kepada dirinya. Karena itu shortcutnya, jalan pintasnya adalah Tuhan yang mengajarkan itu kepada kita. Nah, di situ masuk filosofi sholatnya. Seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Kita dari atas dan akan beranjak ke atas. Kita dari samudera dan akan kembali ke samudera. Kita bukan dari sini dan dari situ. Kita berawal dari tak bertempat dan kembali ke tak bertempat.
tak ada Tuhan selalu berada dalam kecuali Tuhan. La ilaha illallah. Iya. Ini jelas ya. Jelas ini ya. Kita ini dari atas dari sini dan seterusnya, itu kan? Kita bukan dari sini, bukan dari situ dan seterusnya. Tidak ada Tuhan selalu berada dalam kecuali Tuhan. La ilaha illallah. Itu tafsir sih. La ilaha illallah. Sebagaimana la, kita pun beranjak ke Ilah. ila. Kau katakan innalillahi Inna inna ilaihi rajiun. Agar kau paham kita sedang beranjak kemana. kemana. Jadi tanpa sadar kita sebenarnya beranjak menuju ilahi. Jadi kita seperti naik di apa tangga begini ya. Di bandara banyak. Apa namanya itu ya? Iya. Kalau kita di atas ya udah, kita diam tapi bergerak. Jadi kayak begitu sebenarnya. Iya. Kita seperti itu. Jadi kita seperti itu. Jadi kita sedang beranjak ke inna ilaihi rajiun. Jadi sebagaimana la, kita pun beranjak ke ilah. La ilaha ini sudah tafsiran la ilaha illallah. Jadi kita beranjak ke selain Tuhan. Illallah. Apa? Balik ke slide yang tadi itu, tertarik saya. Kita berawal dari tak bertempat, kembali ke tak bertempat. Apa lebih spesifik ya, Ustaz? Apalagi kalau Ruh. yang manafak dengan apa kalimat manafak itu, apakah itu bukan sebuah awal? Apakah awal itu tidak bertempat atau Enggak. awal? Enggak. Justru kalau berdasarkan hadis, ruh diciptakan ribuan tahun sebelum diciptakan tubuhnya. Jadi sebelum ada tubuh ada, ruh kita sudah ada dahulu. Gitu. Ya artinya secara definitif tidak bertempat secara material ya. Iya. Which is a place, Place. tempat gitu ya. Iya. Nah, Artinya begitu. itu sebuah, mungkin kalau tidak ada lagi vocabulary-nya ya. Iya. Makanya akhirnya disebut tempat. Iya. Kalau Rumi biasanya menyebutnya makna. Makna. Kita dulu di alam makna. Kita berawal, tapi belum tentu kita bertempat gitu ya. Iya betul. Kalau secara Iya. Ada awal tapi tak bertempat. Iya. Iya. Karena kan sering pendapat umum dimanapun berada bahwa secara metafor kita ini berasal dari sebuah tempat. Apakah itu singgasana Tuhan lah atau apa yang diartikannya tempat as material, singgasana Tuhan lah atau apalah. Nah, kalau dari sini kan kita terusitnya tak bertempat. Gitu. Iya. Betul. Kalau saya kaitkan dengan surat Al-Insan ayat 1 ya. Apa namanya? Surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Bahwa ada satu masa kamu tidak bisa disebut apa-apa. Dan kalau bisa nggak saya bilang itu dia still bagus. Tidak di intensitas laten yang kemudian menzomir. Iya. Dan itu tidak berasal dari apa-apa dan kecuali eksistensi dia kosong tadi itu. Iya. Nah, itu lam yakum syai'an madhkura yang belum bisa disebut. Tidak pernah dikatakan. Tidak bisa disebut. Yang disebut, nah itu banyak takwilnya. Ada yang mengatakan itu di ayan ashabita, ada yang mengatakan di ruh, ada yang mengatakan macam-macam. Intinya pada saat itu manusia belum punya bentuk. Makanya hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi pernah satu masa di mana manusia belum bisa disebut. Nggak ada bentuknya. Belum ada bentuknya, tetapi dia sudah ada. Nah, saya lebih terima takwilnya para sufi. Dia ada di ilmu Tuhan. Yang tadi Bapak bilang logos. Nah, saya nafsir logos itu ilmu Tuhan di ayan ashabita. Gitu. Itu artinya memang dia sudah ada secara batin, Ya. tapi belum menzohir. Ya. Dan kemudian kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Iya betul. Tapi itu setahu saya, itu bukan hanya manusia, semua belum ada. Semua belum ada. Ya. Kalau kita kaitkan dengan
kapan awalnya waktu, kapan awalnya ruang, kan Stephen Hawking bilang itu soal momentum kuantumik saja, dan Iya. kemudian tiba-tiba datang. Betul. Iya. Iya. Masih saja. Betul. Setuju saya. Setuju bahwa kalau kita bicara ilmu Tuhan ya semuanya ada di sana. Kayak gitu. Ini penegasan bahwa semuanya, segala sesuatu ini sebelum sesuatu terjadi dan sebelum sesuatu diciptakan sudah ada di ilmu Tuhan. Kayak gitu. Makanya lam syai'am madhkur, dia belum bisa disebut. Padahal kalau secara ilmu yang namanya tidak ada ya tidak ada. Iya betul. Tidak ada. Tapi kalau di kita yang namanya tidak ada itu ada. Kalau saya tidak ada. Kemudian mewujud. Kalau saya tidak ada. Makanya ada tidak ada dalam makna filsafat, ada tidak ada dalam makna sofistik. Dalam makna filosofis tidak ada. Namanya tidak ada. Apa yang mau kita adakan? Toh dia tidak ada. Dengan Kalau tadi ayat Al-Insan ayat 1 itu bukan menyatakan bukan, dia cuma kan lam yakum syai'am madhkura. Belum bisa disebut. Bukan dia bilang tidak ada. Belum bisa disebut. Lam yakum syai'am madhkura. Belum bisa disebut. Belum bisa disebut ya. Iya. Betul. Oke. Lanjut ya. Ini udah tadi ya. Sudah. Jika tak lain, Jiwa. jiwa tak lain kecuali berita dalam goncangan. Tidak rusak. Semakin tergoncang, semakin bertambah berita dari jiwanya. Itulah sebabnya mereka sujud pada Adam jika Adam lebih luas dari keberadaannya. Iya. Jiwa tak lain kecuali berita dalam Goncangan. goncangan. Semakin tergoncang, semakin bertambah berita dari jiwanya. Sebabnya mereka sujud pada Adam. Iya. Kalau kata Rumi, manusia itu seperti kapas yang terombang-ambing di padang Sahara. Dia paling enak itu berserah diri, naik kayak gitu. Jadi kalau manusia bisa seperti itu hidup yang indah, kata Rumi. Itu. Jadi kata Rumi, manusia itu seperti kapas di padang Sahara yang terombang-ambing oleh angin, mau di atas angin, belakang angin, teruslah gitu. Untungnya perumpamannya bukan sesuatu yang di sungai itu kemana-mana ngalir. Terserah dia kemana gitu kan. Sini kemana gitu. Gitu, oke. Terus Nah, wal asri. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Ya. Kenapa Tuhan bersumpah demi waktu? Kan harusnya Tuhan bersumpah atas dirinya dong. Iya. Kan? Dia mengikatkan dirinya pada waktu. Iya, kenapa? Ternyata waktu itu adalah salah satu nama Tuhan. Dimensi. Ad-Dahr. Jadi Ad-Dahr itu adalah nama Tuhan. Jadi dia bersumpah atas namanya sendiri. Dimensi Tuhan bukan tidak bisa. Waktu adalah dimensi. Enggak. Kalau bahasa Sufi nama. Gitu. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihat. Kenapa? Iman dan amal soleh ini dia senantiasa bersama Tuhan. Jadi yang merugi itu yang tidak bersama Tuhan. Apa yang tidak bersama Tuhan? Tidak beriman dan tidak amal soleh. Maksudnya begini. Misalnya kita sekarang berbicarakan tentang Tuhan, tapi boleh jadi hati saya tidak bersama Tuhan. Kan? Saya cuma ucap-ucap saja, tapi hati saya tidak bersama Tuhan. Nah, saya merugi. Meskipun saya membicarakan Tuhan, saya termasuk orang yang merugi karena saya tidak bersama Tuhan. Hati saya tidak bersama Tuhan. Sebenarnya secara waktu kan kita selalu bersama Tuhan. Iya. Cuma Iya. dia bicara atau tidak. Iya, betul. Dari Tuhan ke kita, Tuhan senantiasa bersama kita. Kita ke Tuhan yang kadang ini bersama, kadang tidak. Iya. Makanya tugas kita dua, iman, amal soleh. Iman beda dengan amal soleh. Iman itu adalah kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan ini seharusnya memberikan efek di dalam amal. Sehingga dia menjadi amal soleh. Kalau kehadiran ini tidak memberikan efek keluar dalam bentuk amal, dia bukan soleh, meskipun amal. Kayak gitu. Kita kerja aja. Iya. Makanya. Sedikit. Saya mau bicara soal kehendak.
Iya. Kehendak itu kan kehendak mutlaknya Allah. Iya. Kalau saya punya kehendak, berarti Allah tidak meliputi segala kehendak. Dan kemudian kalau ada kehendak, saya pertama itu Tuhan tidak meliputi kehendak. Saya berbuat tidak baik, harusnya kalau semua kehendak Allah yang dihukum Allah, bukan saya. Itu Nah, apakah Tuhan di dalam dirinya ada keburukan? bilang dirinya ya. Iya. Tapi keburukan dan Enggak, saya tanya di dalam dirinya. Apakah Tuhan di dalam dirinya ada keburukan? Oke. Yang tak punya tak mungkin memberi. yang tak punya. Tak mungkin memberi. Oke? Oke. Karena Tuhan tidak punya keburukan, Dia tidak mungkin memberikan keburukan. So dari mana keburukan? Hah? Nah, keburukan itu makanya Quran menegaskan, wa ma asabaka min hasanatin famin, semua kebaikan dari Tuhan, sayyi'atin famin nafsik, keburukan dari dirimu. Itu An-Nisa 79 ya? Ya, ayat Qurannya saya nggak tahu ayat berapa, tapi begitu teksnya. Hasanatan famin Allah, sayyi'atin famin nafsik. Nah, sehingga iradah Tuhan itu memang meliputi semuanya, dan Dia, salah satu nama Tuhan adalah Mukhtar, memilih. Dan kita juga ada nama Tuhan ikhtiar tadi, memilih. Nah, jadi kita pun punya kehendak untuk memilih, seperti itu. Oke. Nah, sehingga kehendak yang menyatu dengan Tuhan adalah kehendak kebaikan. Kehendak yang buruk tidak menyatu dengan Tuhan. Quran mengatakan sayyi'atin famin nafsi, itu dari kalian. Memang Tuhan meliputi kehendaknya, tetapi keburukannya adalah dari dirimu, karena Tuhan tidak punya keburukan. Tuhan kebaikan mutlak. Tidak ada keburukan dalam dirinya. Karena apa surat apa itu? Aku telah menetapkan diriku kasih sayang itu. Iya. Kasih sayang. Iya. Wa ibadir rahman, ada kata rahmannya terakhir. Kalau saya kaitkan dengan ada namanya dalam itu yin and yang, itu kan Iya. keburukan dan kebaikan itu adalah tarian yang abadi, kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Nah, ya kan? betul. Lalu kemudian dari situ kan saya bisa ambil kesimpulan, ya semuanya kan atas desainnya dia. Nah, kalau Sufi tidak. Sufi tidak. Pertama, Sufi bukan tidak menjelaskan baik buruk, tapi jamal jalal. Keagungan dan keindahan. Jadi bukan keburukan dengan kebaikan, bukan. Tapi jamal dan jalal. Karena ini kita bicara asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Seperti itu. Oke? Ya. Nah, jadi permainannya pada jamal dan jalal. Bukan baik dan buruk, tapi khusus pada Tuhan ya. Baik buruk itu pada pembahasannya pada manusia. Tapi khusus pada Tuhan bukan baik buruk pembahasannya, tapi jamal dan jalal, keindahan dan keagungan. Seperti itu. Iya. Ya, oke. Oke. Let's selesai. I know you tired. But come, this is the way. Saya tahu kamu lelah, tapi datang. Ini adalah jalannya. Gak ada jalan lain berarti ya. Ya, kadang-kadang kebaikan dan keburukan kan terjadi dalam cara pandang kita ya, seharian. Kadang-kadang hari ini disebut buruk, besok jadi baik. Hari ini baik, besok jadi buruk. Sementara di sisi ilahi tidak ada dualitas seperti itu. Maksudnya kita sendiri yang menamakan itu buruk gitu dan baik kan gitu. Padahal mungkin sebenarnya sebuah peristiwa bisa aja netral kan gitu ya. Tapi cara pandang kita membuat kita jadi punya dualitas dalam memberikan sebuah pandangan kan gitu. Ingat ada sebuah cerita dari siapa itu yang saya pernah ceritain juga, ada raja itu loh, raja yang dia ikut kemanapun, ada seorang raja, kanselernya ikut kemanapun pergi gitu, asistennya, ajudannya. Terus dia ikut ke kamar mandi, raja kamar mandi, ajudannya di luar kan gitu, jatuh kan rajanya. Kemudian
tangannya sobek kan gitu. Berdarah, dia sakit. Bilang ke ajudannya, ini gimana nih? Ajudannya bilang, it's okay my lord, itu bagus kan gitu. Tapi gara-gara digituin, akhirnya si rajanya jadi marah kan gitu, jadi kesal. Dipenjarakanlah si ajudannya itu kan. Rajanya istirahat 4 hari, setelah selesai dia berkuda lagi, wah terus asik gitu kan. Sampai di hutan, dia lihat rusa, dia mencoba naluri pemburunya kan, kalau raja zaman dulu kan gitu ya, pemburu gitu. Akhirnya sampai kejebak sama orang-orang kanibal, ditangkap, dibawa ke kampungnya, mau disembelih, mau di barbecue si raja itu. Tapi begitu ngelihat luka yang tadi itu, luka seret gitu, ternyata kita nggak bisa mengorbankan orang yang ada cacat di sininya, tidak sempurna. Ini dibalikin lagi lewat kuda, lalu masuk ke kerajaan. Dia masih trauma dengan kisah kayak gitu. Lalu dia ingat ajudannya di penjara di bawah tanah kan gitu. Dia ke situ, dia menceritakan semuanya. Ternyata apa yang dikatakan sama si ajudan itu benar, ini adalah baik. Padahal di awalnya dia bilang buruk gitu. Jadi baik dan buruk bisa berubah. Terus gimana dengan kamu yang ada di penjara ini kan gitu kan? Ya gimana? Ini juga baik. Kalau saya nggak di penjara, saya pasti ikut kemanapun Bapak pergi. Udah ditanya Bang, karena sempurna ya. Iya, karena sempurna, dan kalau misalnya Bapak nggak bisa dikorbankan, saya dikorbankan untuk itu. Jadi di penjara pun dia jadi baik gitu. Jadi kadang-kadang kebaikan, keburukan tuh kayak gitu. Persepsi juga gitu. Persepsi juga akhirnya. Sementara di mata Tuhan kan semua adalah manifestasi ya Pak. Ya kan, semua adalah pengaliran aja gitu. Itu maksudnya kalau keburukan dari kita. Iya, betul, persepsi itu. Ya, silakan. Saya lagi cerita di lupa. Kemarin baru baca halaman berapa di Fihi Mafihi. Bahwa ini mengatakan, mengibaratkan ketika seorang pelayan raja saking amazed terhadap itu, akhirnya dia pecahkan gelasnya. Oke. Karena Iya. amazed dengan raja. Sementara ada pelayan lain yang ikut-ikutan mecahin raja, malah pecahin gelas, akhirnya rajanya malah ngomel. Lah itu ada dia yang memecahkan itu aku, katanya kan begitu. Nah kemudian runtutannya adalah bahwa sesungguhnya keburukan itu memang diciptakan Tuhan untuk menguji orang-orang yang mau mendatangi raja, dalam tanda petik, mau mendatangi Tuhan. Apakah dia tergoda oleh keburukan itu atau tidak? Nah, sementara kita yang tidak punya, tidak memberi. Nah, yang tadi yang Ustaz bilang bahwa Tuhan tidak ada keburukan, tapi di dalam Fihi Mafihi Rumi bilang keburukan juga adalah diciptakan oleh Tuhan. Itu gimana Ustaz? Sebagai penguji untuk orang-orang yang mau istiqomah bahasanya. Nggak tahu ya, karena kalau di Rumi bahasanya bukan buruk tapi derita. Derita ya. Derita ya. Tuhan menciptakan nikmat dan derita. Oh, nikmah dan niqomah gitu. Iya. Kaf sama qaf gitu. Iya, nikmat dan derita. Jadi saya belum pernah menemukan dalam teks aslinya itu menciptakan keburukan, belum. Yang Derita ada dan itu nikmat, derita. ya? Derita dan nikmat. Kaitannya dengan fujur dan fujur atau taqwa. Iya, fa'alhamaha. Fa'alhamaha Fujuraha fujuraha wa taqwaha. Jadi Tuhan mengilhamkan jalan baik, jalan buruk. Kita yang dikasih free will untuk itu. Itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, ada pertanyaan 1 atau 2 mungkin sebelum kita selesai? Bu Rita, Bu, ada? Ya, Hafiz ya. Silakan, langsung aja. Oh. Tentang ruh kan? Itu di dalam bahasa Arab dikatakan mu'annas. Kutipannya, ruh itu dalam bahasa Arab mu'annas. Feminine gender, feminine. Iya. Di kitab Ada ya di pertama. iya, memang ada pembahasan ini ya. Ruh disebut mu'annas. Itu pembahasan Jamal Jalal juga sih. Saya lupa teks aslinya di kitab 1.
Masih ingat nggak pembahasan apa? Iya, ruh adalah muannas. Nah, itu bicara tentang